Beberapa hari terakhir ini viral berita tentang dimuatnya sebagai nominasi tiga besar mantan Presiden Jokowi dalam daftar rilis OCCRP sebagai tokoh paling korup di dunia. Semua orang ribut, baik yang pro maupun kontra. Bahkan ada sekelompok orang, terutama para pendukung Jokowi, mencoba untuk membiaskan. Ini menjadi bias atau menjadi bias. Yang mereka lakukan adalah dengan cara mencoba untuk menyerang kredibilitas dari OCCRP ini sendiri. Mereka mencoba menyerang dan mendegradasi supaya apa? Supaya rilis dari OCCRP ini menjadi terdegradasi, masyarakat tidak percaya lagi. Bahkan muncul isu-isu yang mencoba mereka giring bahwa OCCRP sudah mengakui kesalahannya dan men-take down berita itu. Muncul lagi berita yang mengatakan nama Jokowi sudah dihapus dari daftar OCCRP. Muncul lagi bahwa OCCRP mengakui kesalahannya. Berita-berita itu disebarkan oleh mereka secara masif dan jelas ini adalah terkoordinasi oleh kakak pembina supaya masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap OCCRP, dan selalu dilakukan cara-cara seperti ini. Buzzer RP selalu melakukan cara-cara seperti itu supaya masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kredibilitas dari orang atau lembaga yang mengeluarkan rilis berita. Bukan menanggapi konteksnya, tetapi mereka menyerang orangnya atau lembaganya. Supaya apa tujuannya? Karakter assassination, membunuh karakter dari orang itu atau lembaga tersebut. Ini yang coba mereka lakukan terhadap OCCRP. Padahal lembaga OCCRP ini sendiri sudah mendapatkan pengakuan kredibilitas yang luar biasa dari berbagai negara dan lembaga. PBB sendiri memberikan penghargaan kepada OCCRP. OCCRP juga masuk dalam nominasi hadiah Nobel Perdamaian. OCCRP di tahun 2017 juga memenangkan berita Pulitzer, ya, Pulitzer Award, yang ini termasuk ketika mengeluarkan serial berita tentang Panama Papers yang mengguncangkan dunia. Dari sisi kredibilitas kita tidak akan pernah meragukan dari OCCRP ini sendiri. Tapi mengapa mereka coba untuk mendegradasi ini? Karena mereka tahu mereka tidak bisa menjawab konteks dari rilis berita dari OCCRP ini sendiri. Yang bisa mereka lakukan adalah membuat masyarakat supaya bingung, membuat masyarakat supaya bias dalam menerima berita dari OCCRP ini. Ini yang coba mereka lakukan terus-menerus. Bukan menjawab konteksnya, tapi mari kita berpikir objektif. Apakah benar yang dikatakan oleh OCCRP ini bahwa Jokowi adalah tokoh korup sedunia? OCCRP tidak peduli terhadap personnya, tetapi kebijakan Jokowi selama menjadi pemerintahan ini apakah benar melemahkan perang terhadap korupsi di Indonesia, melemahkan sistem pemberantasan korupsi itu sendiri? Kita coba bandingkan dengan presiden-presiden sebelum Jokowi. Mari kita bedah dari apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun memimpin ini. Apakah memperlemah pemberantasan korupsi atau bahkan menguatkan pemberantasan korupsi? Nanti Anda bisa menilai secara objektif. Presiden B.J. Habibie dalam masa jabatan yang singkat, dia mengeluarkan undang-undang yang sangat luar biasa, yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 atau Undang-Undang Tipikor. Ini adalah awal bagaimana pencegahan korupsi itu sendiri. Presiden Gus Dur melengkapi itu, mendefinisikan apa saja termasuk korupsi itu sendiri dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Presiden Megawati membuat undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, di mana dibentuklah lembaga yang independen ad hoc waktu itu, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi KPK dibentuk melalui undang-undang yang dibentuk oleh pemerintahan Megawati, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. SBY memperkuat perang terhadap koruptor saat itu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau Undang-Undang TPPU. Diperkuat lagi oleh SBY dengan mengeluarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012, di mana penjahat korupsi atau para koruptor ini tidak mudah untuk mendapatkan remisi. Salah satu di undang-undang tersebut yang membuat mereka penjahat koruptor itu tidak mudah mendapatkan remisi adalah syarat untuk mendapat remisi sangat berat. Yang pertama harus menjadi justice kolaborator, yang kedua harus mengganti semua kerugian negara berikut dendanya. Dari B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY, kita melihat bagaimana pemimpin kita ini, presiden ini benar-benar menerapkan perang terhadap para koruptor. Terus bagaimana dengan Jokowi? Jokowi alih-alih untuk memerangi korupsi, tetapi malah memperlemah upaya perang terhadap pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 menempatkan KPK di dalam ranah eksekutif, yang artinya di bawah kepresidenan, membuat langkah gerak KPK menjadi lumpuh. Dan ini juga dinyatakan oleh juru bicara dari Istana Negara bahwa KPK di bawah kepresidenan. Pertanyaannya, apakah ini memperkuat atau memperlemah? Muncul lagi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, di mana undang-undang itu memberi penafsiran bahwa korupsi bukan lagi kejahatan extraordinary crime. Korupsi menjadi kejahatan yang biasa.
muncul lagi belum puas yang dia lakukan terhadap penghancuran sistem terhadap perang kejahatan korupsi ini. Jokowi mengeluarkan undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan di pasal 35 ayat 1 huruf K, di mana di sana ada denda damai. Teman-teman semuanya pasti bertanya, bukannya undang-undang itu adalah produk legislatif? Mari kita terangkan supaya jelas. Dalam proses legislasi itu ada 5 langkah. Yang pertama adalah pengusulan, yang kedua adalah pembahasan, yang ketiga adalah persetujuan, yang keempat adalah pengesahan, yang kelima adalah pengundang-undangan. Presiden memiliki 5 hak ini, sedang DPR cuma 3, yaitu pengusulan, pembahasan, dan persetujuan. Artinya, di sini Presiden mempunyai pengaruh paling besar, prosentase paling besar munculnya undang-undang, walaupun itu dibahas dengan legislatif. Dan jangan lupa, kalau Presiden itu bisa memveto DPR menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 20, di mana ketika Presiden tidak menyetujui suatu rancangan undang-undang, dia bisa tidak membahas, dan artinya tidak bisa dibahas rancangan undang-undang itu. Disinilah Presiden itu sebagai sistem negara kita presidensil. Jadi teman-teman, kita pikir dengan objektivitas. Kita lihat Indonesia ini dalam pemerintahan Jokowi selama 10 tahun, apakah membuat korupsi semakin tinggi atau bahkan korupsi semakin rendah. Dan bukti terlihat dari IPK yang dikeluarkan oleh lembaga internasional, Transparansi Internasional. Lembaga ini tidak main-main. Lembaga ini hasil rilisnya menjadi rujukan dari Lemhanas, Bappenas, dan KPK juga, di mana IPK yang diraih oleh Jokowi, indeks persepsi korupsinya mengalami stagnan di masa Jokowi. Di masa Megawati tahun 2004 diteruskan oleh SBY itu 20. SBY ketika berakhir masa jabatannya poinnya adalah 34. Tetapi mirisnya di masa Jokowi IPK kita stagnan 34. Jadi teman-teman, perhatikan dengan baik-baik bahwa kehancuran sistem di Indonesia tentang pemberantasan korupsi seperti benar-benar yang dikatakan oleh rilis OCCRP, bahwa secara sistem Jokowi benar-benar menghancurkan dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Maka tidak aneh dan cukup tepat jika OCCRP merilis suatu berita bahwa Jokowi termasuk tokoh yang masuk dalam rilis itu nomor 3 sebagai tokoh korup global atau dunia. Terima kasih.